makin banyak koalisi, makin gemuk koalisi, itu makin susah bagi kuenya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimong, balik lagi di QM Talk Channel. Tetap di segmen orang awam bicara politik. Jadi Bang Jadi sebelum mulai mau minta supportnya dulu nih Om Kimong. Iya. Subscribe sama like dan juga ikutin konten ini selain di YouTube ada juga di TikTok nih Om Kimong. Udah lama kita nggak minta ya. Iya gitu. Jadi sebelum mulai kita bahas kita informasiin dulu gitu. Nah, malam ini mau bahas soal Rapimnas Demokrat. Demokrat yang sejak tahun lalu itu selalu mendukung Pak Anies Baswedan, udah jelang-jelang mau daftar berubah nih Om Kimong. Iya. Rapimnasnya malah akhirnya mendukung Pak Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerindra atau dari Koalisi Indonesia Maju. Yang dimana pergerakannya nggak nyampe sebulan sih sejak deklarasi Sejak Anies Caimin kan awal September, tapi kurang lebih 3 minggu lah langsung beralih mendukung Pak Prabowo nih gitu. Sebenarnya pergerakan cukup cepat ya, karena kan di video sebelumnya Om Kimong bilang 2-3 hari akan ada pertemuan lain nih, Iya, Pak SBY iya. ke Bu Mega atau partai lainnya kan kayak gitu ya. Cuman malah Rapimnas dan juga akhirnya mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo nih. Nah di Rapimnas itu hadir tuh semua koalisi partai koalisi ketumnya. ya. Golkar, Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, terus Pak Anies Mata dari Gelora ya. Iya, Gelora. Terus ada juga perwakilan dari PSI, ada PBB juga, dan juga ada partai. Justru datang ya? Iya datang. Jadi semua datang untuk politisi terkenalnya datang semua gitu. Nah ini ngelihatnya kayak gimana nih Om Kimong dengan peristiwa ini, di mana artinya koalisinya Pak Prabowo semakin gemuk nih, hadirnya Demokrat gitu. Apakah dirinya udah dapat? Udah pasti udah dapat sih. Cuman apa kira-kira yang disepakati dari Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju Om Kimong? Iya, terima kasih Bang Jali. Tadi Bang Jali udah minta subscribe ya. Ya. Cepetan klik subscribe-nya. Oh ya, Bang Jali, Om Kimong makin kesini juga makin bingung karena makin awam lah. Makin awam ya. Makanya orang awam bicara politik. Iya. Kemarin 2 hari yang lalu ya, 2 hari 3 hari baru naik lah konten Ya. Om Kimong ya. Om Kimong bilang Prabowo datang kan ke SBY datang. SBY datang ke Hambalang. Ya. Nah di situ ada Pak Erlangga dan ada Pak Jullas. Nah Om Kimong katakan pada saat itu Pak SBY kemungkinan besar akan lobby Bu Mega Akan datang lah ya. akan datang, tapi ternyata nggak terjadi pertemuan. Mungkin sama-sama masih teringat dengan masa lalu. Iya. Jadi ada ego yang ini. Tapi hari ini dapat berita ada Rapimnas di Partai Demokrat dan dihadiri oleh koalisi yang rencananya mendukung Prabowo. Iya. Tapi ternyata kan belum sampai ada deklarasinya, belum ada, baru rencana kan. Iya. Ini juga unik. Kalau nggak salah ini pernah terjadi di 2019. Kelompok-kelompok ini pernah mendukung Pak Prabowo. Ya. Kayak Golkar, PAN, semua itu kecuali PBB ya, kayaknya PBB nggak ada. Iya. Golkar, PAN, Demokrat di 2019 mendukung Prabowo. Nah, Demokrat rencananya tahun 2024 adalah mengusung perubahan. Ya. Ya, makanya bersama koalisi perubahan. Ternyata setelah berada di koalisi perubahan belum berubah. Iya. Pak SBY yang berubah haluan. Iya. Jadi bukan koalisinya. Demokrat kan berbalik. Iya, Demokrat yang berubah haluan. Iya. Artinya apa? Demokrat dalam posisi kejepit. Sudah nggak kemana-mana. Dan berada di timnya Prabowo ini bukan koalisi perubahan lagi. Dan niatnya udah nggak ada berubah lagi. Niatnya udah pasrah. Karena koalisi Pak Prabowo adalah meneruskan. Iya. Meneruskan. Dia kan terakhirnya ada meneruskan. Selama kan selalu damping, kalau bahasa endorse ya. Endorse Pak Jokowi. Dia saya akan teruskan. Kemana harkat dan martabatnya Demokrat? Itu loh. Harga dirinya udah hilang. Menurut Om Kimong ya, Iya. udah hilang. Artinya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Udah ikut aja, gitu loh. Nah ini yang Om Kimong lihat. Dan prediksi Om Kimong 2 hari yang lalu juga meleset. Iya. Karena Om Kimong punya pikiran
bahwa Golkar dan PAN belum tentu mau menerima Demokrat. Ya. Ternyata hari ini terlihat sudah ada negosiasi yang pasti itu deal-dealnya juga sudah mengerucut, sudah kemungkinan besar akan putus. Ini sebentar, Bang Jali mau mendukung pernyataan Om Kim di video sebelumnya adalah Bang Jali kan sudah bilang Golkar dan PAN apakah akan tetap bersama, kan ini kan masuk dulu nih. Iya, Konteksnya kan sama kayak PKB. iya, Golkar PAN masuk berempat, tiba-tiba PKB keluar gini. Iya. Jadi kan kita lihat nih ke depannya apakah Golkar atau PAN keluar dari ini. Kan kita nggak tahu nih. Iya, iya. Jadi masih bisa benar juga nih. nah, Apa perkiraan Om Kim? Silakan lanjut. iya, iya. Nah ini, tapi sampai saat ini mulai menipis nih perkiraan Om Kim, Oke. mulai menipis karena ini kelihatan kan udah mulai merucut nih, Malah harmonis ya. malah kelihatan harmonis karena hampir semua di Rapimnas. Iya. Nah, dan itu biasanya kalau Rapimnas dihadiri oleh koalisi partai-partai yang lain berarti ada keinginan gitu loh. Nah ini udah mulai mengerucut dan artinya politik saat ini di tahun 2024 semua dinamis dan para pengamat politik yang senior pun wow kena prank semua. Kalau kita orang awam wajar sih kena prank. Jadi seperti itu Bang Jali. Jadi sebenarnya ini balik konteks kebutuhan tadi, pertanyaan belum dijawab sama Om Kim soal apa yang diminta Demokrat, apa yang diharapkan Demokrat dengan bergabung ke koalisi Pak Prabowo. Tadi Om Kim bilang udah nggak bisa apa-apa, udah pasrah. Berarti apapun yang diberikan diterima. Diterima, Iya, dia betul. udah pasti diterima karena apa? Gini Bang Jali, makin banyak koalisi, makin gemuk koalisi itu makin susah bagi kuenya. Betul. Potongan-potongan iris kuenya makin susah. Iya. Makanya siapa duluan yang ini? Nah, beda dengan 2019. 2019 kan PDI tunggal dan setelah jadi baru pada masuk. Makanya Pak Jokowi membagikannya itu lebih banyak yang profesionalnya daripada yang partainya ya paling satu dua gitu doang ya. Ya, jadi ya berarti intinya ya artinya ada lah, cuman artinya Demokrat menerima apapun pemberian nantinya sebenarnya. Pasti. Jadi udah nggak ada kepikiran lagi itu yang namanya wakil presiden. Udah selesai dah. Dengan ini bergabung koalisi kan Om Kim selalu bilang sejak waktu itu berempat sejak koalisi ini ada berisikan Gerindra, PKB, PAN, Golkar, Om Kim selalu bilang koalisi rapuh. Iya. Apakah dengan hadir Demokrat apakah masih rapuh atau malah menguat menurut Om Kim? Kalau Om Kim melihatnya adalah kembali ke PDIP. Oke. PDIP ini kan masih gua loh. Ya. Nah, kalau PDIP turun sedikit egonya, negosiasi dengan yang kalau menurut Om Kim masih gampang adalah Golkar dan PAN, itu turun sedikit egonya, dikulik aja itu, bisa jadi. Ya itu yang Om Kim bilang. Salah satu itu akal keluar. Iya, yang Om Kim katakan bahwa ini adalah koalisi masih rapuh. Oke. Kecuali sudah deklarasi. Ini kan belum deklarasi. Iya. Gitu loh. Berarti dengan hadirnya Demokrat juga masih belum menguatkan koalisi ini dong menurut Om Kim. Saat ini yang terlihat di permukaan Iya. kuat. Yang terlihat di permukaan ya. Iya. Saat ini karena dengan kehadirannya para ketua umum itu di permukaan kan kelihatan bahwa seolah-olah Iya. support. Bisa jadi memang support beneran. Iya. Kan kita bukan A1 nih, masih Iya. tebak-tebak nih. Iya. Tapi kalau menurut penglihatan Om Kim, pengamat Om Kim ini masih rapuh gitu. Oke, gitu. Jadi artinya apa? Kita ini balik konteks lagi dengan menurut Om Kim rapuh, Bang Juli mau menyambungkan isu di bahwa PDIP itu sedang menggodok peluang kemungkinan di mana Pak Ganjar juga bergabung dengan Pak Prabowo. Iya. Ini akan disangkut-pautkan itu karena kan koalisi ini juga belum deklarasi capres. Belum. Nah, sedangkan PDIP yang santer setelah mendegradasi Ridwan Kamil menghilangkan karena kan kader Golkar, Iya. statementnya sudah jelas bahwa dia tidak bisa dipasangkan, merucut ke Pak Mahfud MD gitu. Cuman baru terbaru lagi ada isu menduetkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo nih, di mana Pak Prabowo itu posisi sebagai cawapres gitu. Nah ini kira-kira masih ada kemungkinan nggak gitu? Karena kan ini analisa ini atau prediksi Banjar ini udah sejak video-video awal Banjar itu menceritakan bahwa ada peran Pak Jokowi untuk menjodohkan mereka berdua Iya. nih. Gitu. Makanya bahasa kasarnya Banjar adalah membagi tugas Iya. PDIP untuk internalnya, Pak Jokowi untuk menyatukan Pak Prabowo-nya kayak Iya. gitu di koalisi PDIP gitu. Nah, Om Kim melihatnya gimana dengan rumor tersebut? Oke Bang Jali, sebelum Om Kim melanjutkan, wahai para ketua umum dari Golkar, PDIP, Demokrat, semua segala macam, lihat Bang Jali. Bang Jali dari awal sudah memberikan statement yang kemungkinan besar mudah-mudahan dari awal itu pas
Nanti di review ya dari Enggak, awal. nanti kalau ada potongan video Bang Jali dapat Bang Jali Iya, contohnya. bener. Itu kalau itu bener pas, berarti Bang Jali udah pantas jadi Oke. politikus. Tahun 2024 berarti 2029 para ketua umum kalau konten ini naik cari Bang Jali. Jadi pengamat aja Jadi, deh. jadi gini Bang Jali. Jadi tadi apakah itu mungkin ya? Ya. Mungkin saja itu bisa terjadi. Tapi kan ini PDI sedang mengerucut, lagi-lagi yang Om Kimo katakan dari awal, suara NU. Ya. Suara NU itu dominan. Dan itu para ketua umum atau tim pemenangnya, tim suksesnya, sedang rame-rame mendekati tokoh-tokoh NU. Semua di pelosok-pelosok banyak yang kunjungan. Termasuk timnya Pak Prabowo pun sedang lobby. Kalau nggak salah, Pak Muzani kalau nggak salah dah. Sekjennya deh, Ahmad Muzani ya kalau nggak salah, itu sedang lobby. Siapa nih? Sampai Pak Bukoviva pun juga lagi ke Belanda pun lagi ditunggu nih, lagi ditunggu. Jadi kalau menurut Om Kimo, suara NU masih primadona. Kemungkinan besar Pak Ganjar dengan Prabowo ada ya, tapi tipis, gitu loh. Kembali ke egonya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo langsung kalah, ya bisa jadi. Tapi kan di belakangnya Pak Prabowo ini masih ada yang ngusuk-ngusuk nih, udah maju aja nih. Karena Pak Prabowo dengar-dengar isunya akan didukung dengan kelompok-kelompok yang sama. Ya. Nah, kelompok-kelompok yang sama pada masa lalu. Ya, karena apa? Kelompok-kelompok yang sama ini sudah kecewa dengan koalisi perubahan. Nah, dengan hadirnya Caimin, Ya. gitu loh. Nah, kalau di PDIP sendiri sedang galau. Satu suara yang udah mulai mengerucut ada di Mahfud MD. Jadi siapa lagi tokoh NU nih? Jadi Mahfud MD pun kalau dari tokoh NU juga nggak terlalu besar, apa maksudnya namanya nggak terlalu besar. Mahfud MD hanya besar di Gus Durian. Nah, cuman Mahfud MD ini dari kelompok pengusaha atau bukan sebenarnya bukan pengusaha juga sih, kelompok-kelompok yang masih banyak yang tidak suka dengan Mahfud MD karena Mahfud MD ini tegas dari sisi hukum. Contoh kemarin undang-undang perampasan aset aja masih digodok loh. Nah, Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam aja kemarin sudah banyak yang kebakaran jenggot. Apalagi nanti dia jadi wakil presiden dan diserahkan khusus untuk hukum. Nah, sebenarnya sih lebih tepat kalau Om Kim sih lebih tepat ke Mahfud MD gitu. Tapi kan PDIP kan ingin memenangkan kompetisi. Makanya memenangkan kompetisi itu harus benar-benar ini gitu loh. Suara-suara terbesarnya itu ada di kelompok yang sekarang lagi kumpul nih. Ada Golkar, ada PAN, ada segala macam yang kelompok lagi kumpul. Jadi kemungkinan besar pun masih ada Bang Jali untuk Pak Prabowo bersama Pak Ganjar. Gitu loh. Sebenarnya kalau Bang Jali sih berpendapat ini kuncinya di 3 orang sebenarnya, Bu Mega, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Udah gitu. Ya, Ya. kan gitu. Nah, kalau tadi Om Kimo sempat bilang untuk membantu suara NU, sebenarnya sosok Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sudah cukup disukai oleh kalangan NU menurut Bang Jali kayak gitu, tanpa memerlukan sosok yang benar-benar religius ya, bahasa kasarnya kan mungkin kan ada nasionalis ada religius kan untuk pasangan capres cawapres kan kayak gitu. Karena kan kita lihat nih Pak Ganjar juga diterima di kalangan NU, Pak Prabowo juga kayak gitu. Tinggal apakah terutama menurut Bang Jali dari sisi Pak Prabowo nya mau menurunkan egonya, karena kan kalau saat menurut Bang Jali yang ideal itu sebenarnya Pak Ganjar menjadi presiden dan Pak Prabowo menjadi wakilnya kayak gitu. Kenapa? Supaya menekan kecepatan bertindak dari Pak Prabowo nih, karena kan Pak Prabowo sebagai wakil, takutnya kalau Pak Prabowo menjadi presiden, Pak Ganjar jadi wakilnya, itu tidak ada yang merem beliau kayak gitu menurut Bang Jali. Makanya dah skema yang paling mungkin adalah Pak Ganjar menjadi presiden dan juga Pak Prabowo menjadi wakilnya gitu. Iya. Dan menghadapi pasangan lainnya ya Caimin dan Pak Anies, jelas ini menang mutlak menurut Bang Jali sih. Iya, Ya, tapi gitu. sorry Bang Jali, Om Kimo nggak sejalan ya, nggak sependapat dengan Bang Jali bilang kalau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo sudah satu alur dengan dengan NU ya. Artinya Enggak, bukan satu alur, disukai. Iya. Satu alur kan, disukai dengan NU. Artinya kalau Om Kimo mulai lihat seperti itu. Karena apa? Sekarang ini NU itu sedang, jadi gini loh, karakter NU itu apa kata kiai. Ya. NU itu ini yang banyak belum paham. Ya. runtutannya benar-benar apa kata kiai gitu loh. Nah, sedangkan kiai-kiai ini dia ada basis-basis yang
yang benar-benar memang ini loh agama loh. Dan ada basis yang ikut berpolitik juga, politik praktis ya. Nah, kalau Om Kimo melihatnya, dia tidak seperti itu. NU ini adalah unik gitu loh. Contohnya kemarin ketua MUI, ketua NU, adiknya siapa Yogut ya, ketua Menteri Agama, Iya. nah menyatakan bahwa setelah Caimin di sana langsung menyatakan NU bukanlah PKB, PKB bukan NU. Nah makanya ada yang ini, NU itu bukan politik praktis, PKB memang berpolitik, tapi orang-orangnya lebih banyak NU. Jadi itu beda. Nah kalau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar sering berkunjung ke NU, belum tentu para ini NU mau. Kalau dikatakan ya terima-terima aja, kalau disukain belum tentu gitu loh. Nah siapa nih yang benar-benar panutan? Itu ada di orang NU benar-benar gitulah, yang Kofifa, terus ada Mahfud, ada kalau ya ini enggak, itu kan hanya anaknya Pak Gus Dur aja. Jadi seperti itu. Makanya Om Kimo nggak sejalan gitu. Jadi ya kalau konteksnya merebut suara ini dengan disediakan dua pilihan, tetap pilihannya Pak Ganjar dan Prabowo dibandingin Anies dan Caimin. Oh iya. Kontestasinya kalau dengan mereka berdua jadi tinggal dua pasangan. Ya karena ada kelompok NU yang tidak serak dengan Caimin. Iya. Maka pilihan lainnya tidak ada pilihan lagi ya larinya ke sana. Iya. Tapi kayaknya kalau memang ini sampai terjadi seperti itu, 2024 nggak seru. Kan konten yang dibuat biar seru. Bukan, biar hemat negara kalau Bang Jali mah. Bukan masalah serunya, kita cari topiknya bisa yang lain. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut aku nggak seru lah, udah mendingan 3 aja. Jadi biar Pak Prabowo berdiri sendiri, Pak Ganjar sendiri, Pak Anies sendiri, biar enak nih mainnya nih. Gitu. Kasihan kalau Bang Jali, kasihan Pak Prabowo, takutnya kalah ini kalau dari 4 kali ikut nggak menang-menang kalau seandainya ini. Kalau Om Kimo melihatnya, kalau misalnya Pak Prabowo pun dipaksakan atau memaksakan diri untuk tampil sebagai nyapres, Om Kimo pengen lihat nih, ada kelompok-kelompok tertentu, dia ke arahnya kemana nih? Om Kimo masih pengen lihat nih, 2019 nih kelompok-kelompok tertentu ini selalu dumpling gitu. Dan memang besarnya hanya di DKI Jakarta. Suaranya itu hanya besar di DKI Jakarta. Tapi di Jawa, di Jawa Timur, Jawa Barat itu nggak besar. Nah, Jawa Barat mungkin besar ya, kelompok-kelompok itu masih besar gitu. Jadi harapan Om Kimo dengan Pak Prabowo ikut kompetisi untuk melihat suara nah ini kemana nih gitu loh. Jadi bisa lihat nih gitu loh. Pak Anies lah, sekarang kan ada pilihannya. Tapi kan ada Caimin. Ada Caimin. Nah itu mereka pecah gitu loh. Maka mereka harus satu suara gitu loh. PKB juga pecah. Iya, PKB juga pecah. Pecah juga gitu. Jadi itu seperti itu, Bang Jali. Ya udah, apalagi mau dibahas. Intinya kesimpulan dari Rapimnas menurut Om Kimo adalah tidak, dengan hadir Demokrat tidak memperkuat koalisi ini karena sampai sekarang belum mendeklarasikan pasangannya kan. Iya. Jadi pokoknya gini Bang Jali, dengan Rapimnas hari ini dan kehadiran para ketua umum memberi support tentang Pak Prabowo itu terlihat. Tapi solid atau enggaknya itu kita lihat ke depannya. Karena PDIP juga tidak diam. Dia PDIP agak bergerak. PDIP sampai hari ini masih merucut. Baru beberapa nama setelah Pak Ridwan Kamil diselesaikan sama Pak Erlangga bahwa tidak mungkin, tinggal Pak Mahfud MD. Tapi Mahfud MD ini bisa menjual atau tidak? Kalau tidak bisa menjual, berarti PDI manuver. Manuvernya kemana? Nah itu yang sedang dicari gitu loh. Karena apa? Pemilihan presiden kali ini diikutsertakan pemilihan anggota Dewan Legislatif. Oke. Gitu ya. Intinya sejauh ini pergerakan PDIP paling nggak bisa ditebak ya. Iya susah. Kalau yang lain masih ini. Masih. Tunggu apa kata ibu nih. Oke. Ini makin aktif kita lihat nih. Iya. Pergerakan selanjutnya. Ya, yang pasti ini baru ketuk palu, DPR menyetujui percepatan pendaftaran. Percepatan pendaftaran di bulan Oktober dari tanggal berapa sampai tanggal 25 Oktober ada. Intinya dipercepat. Oke, Terakhir Om Kimo. udah selesai. Oke, gitu aja. Jadi diskusi malam ini itu aja. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah informasi Om Kimo ya. Jadi kalau ada yang menarik akan kita bahas di konten selanjutnya. Terima Jangan kasih. lupa ya. Jangan lupa komen. Iya. Ya, komen. Oke, terima kasih. Komen yang baik. Komen yang baik. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.